Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa kembali dengan Ibu di kelas Matematika SMK. Kali ini kita akan membahas materi tentang integral substitusi dari fungsi aljabar. Baiklah, kita bahas materi integral substitusi. Diberikan integral dalam bentuk integral dalam kurung AX tambah B dipangkatkan N dx. Maka penyelesaiannya, jika kalian ketemu bentuk seperti ini, karena bentuk integralnya dalam kurung dipangkatkan N, bentuknya adalah penjumlahan atau pengurangan, maka penyelesaiannya harus menggunakan pemisalan yang kita sebut sebagai integral substitusi. Baiklah, untuk lebih jelas bagaimana kalian memahami integral substitusi, kita lihat untuk contoh soal yang pertama, yaitu tentukan hasil dari integral dalam kurung 3x tambah 2 dipangkatkan 5 dx. Nah, jika kalian ketemu bentuk soal seperti ini, berarti langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah, berarti ini penyelesaiannya menggunakan pemisalan. Apa yang dimaksud dengan pemisalan? Kita lihat. Di sini diketahuinya soalnya adalah integral 3x tambah 2 dipangkatkan 5. Nah, di sini yang dipangkatkan 5 itu adalah 3x tambah 2. Jadi artinya adalah 3x tambah 2 dikali 3x tambah 2 sampai 5 kali. Nggak mungkin kalian penyelesaiannya langsung diintegralkan. Berarti kalau pangkatnya sudah lebih dari pangkat 2, berarti harus kita gunakan integral substitusi untuk penyelesaiannya. Langkah berikutnya adalah kita tentukan pemisalannya. Jadi 3x tambah 2 ini kita misalkan dalam bentuk fungsi U. Jadi U sama dengan 3x tambah 2. Selanjutnya, langkah berikutnya adalah turunkan fungsi tersebut. Jadi turunan pertama dari fungsi U itu adalah turunan dari 3x tambah 2 sama dengan 3. Ya. Jadi turunan pertama itu bisa saja U aksen, simbolnya bisa saja DU per DX. Nah, jika sudah ketemu DU per DX sama dengan 3, karena di sini ada DX, ya, berarti yang Ibu tanyakan adalah berapa DX-nya. Jadi DX sama dengan, ini kalian 3 ini bisa tukar tempat ya dengan DX. Jadi 3 ke penyebut ini, DX-nya pindah ke ruas kanan. Jadi DX sama dengan DU per 3. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita langsung buat bentuknya. Jadi sehingga dari bentuk soal ini sama dengan integral, ini kita ganti dengan si U. Ya, tadi kan bentuk pemisalannya adalah fungsi U. U dipangkatkan 5, kemudian dx di sini kita ganti dengan du per 3. Du sebenarnya di sini ada angka 1. Ya, jadi 1 per 3 du sebenarnya. Jadi 1 per 3 du ini sepertiganya bisa kita kedepankan. Kita buat seperti ini ya. Berarti integral sepertiga U pangkat 5 DU. Nah, kalau kalian lihat bentuk seperti ini, apakah sudah sama seperti bentuk integral yang sudah kalian pelajari di video sebelumnya, yaitu integral fungsi aljabar. Ya, bentuk AX pangkat N, di mana A-nya adalah sepertiga, X-nya itu adalah variabel U, kemudian N-nya adalah 5. Kalau sudah ketemu bentuk seperti ini, normal, kalian bisa langsung integralkan seperti kalian menggunakan integral fungsi aljabar, yaitu bentuk integral AX pangkat N yang hasil integralnya adalah A per N tambah 1 X pangkat N tambah 1 ditambah C. Berarti sepertiga ini juga sama ya. Boleh saja sepertiga ini kita kedepankan ke sebelumnya bentuk integral ya. Jadi seperti ini. Nah, bisa. Jadi kalian di sini U-nya sebenarnya ada angka 1 di sini, berarti bisa kita langsung integralkan dengan menggunakan AX pangkat N. Berarti kalau di sini berarti AU pangkat N. Hasil integralnya adalah sepertiganya kita tulis ulang, kemudian U pangkat 5 berubah menjadi integralnya adalah 1 per N tambah 1, berarti 6. Ya, 5 tambah 1. Jadi 1 per 6 U pangkat 6 tambah C. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti itu, berarti sepertiga dikali 1/6, kita kalikan, ya hasilnya 1 per 18. Kemudian U-nya kita ganti dengan, karena ini pemisalannya adalah 3x tambah 2, berarti U-nya kita ganti dengan 3x tambah 2, kemudian dipangkatkan 6 ditambah C. Jadi,
integral dalam kurung 3x tambah 2 dipangkatkan 5 dx sama dengan 1/18 dikali dalam kurung 3x tambah 2 dipangkatkan 6 ditambah c. Silahkan, ada yang mau ditanyakan atau tidak? Kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua, yaitu bentuk tentukan hasil dari integral akar 4x dikurangi 3 dx. Nah, ini kebetulan bentuk akarnya, di dalam akarnya itu adalah bentuk penjumlahan, bisa saja bentuk pengurangan. Ini kebetulan bentuknya adalah pengurangan. Jika kalian ketemu bentuk seperti ini, berarti pangkatnya kan bentuk pecahan ya. Berarti langkah berikutnya adalah penyelesaiannya harus menggunakan integral substitusi. Kapan sih kita menggunakan integral substitusi? Ciri-cirinya adalah jika dalam bentuk pangkat itu di dalam bentuk fungsinya ada bentuk penjumlahan atau pengurangan ya. Jadi seperti yang tadi pangkat 5-nya itu kan di dalam kurungnya adalah bentuk penjumlahan atau pengurangan ya di contoh soal yang nomor 1. Sekarang contoh soal nomor 2, ini pangkatnya pangkat pecahan, bentuk akar. Di dalam akarnya itu bentuk penjumlahan atau pengurangan. Jadi pasti penyelesaiannya itu menggunakan integral substitusi. Jadi yang harus dimisalkan adalah integral akar 4x dikurangi 3 dx, berarti kita misalkan fungsi u-nya itu adalah 4x dikurangi 3. Nah, seperti ini. Ya, kemudian langkah berikutnya kita turunkan fungsi u-nya, du per dx itu sama dengan turunan dari 4x dikurangi 3, itu hasilnya adalah 4. Kemudian dx-nya berarti seperti yang tadi contoh 1, si 4-nya karena posisi sudah ada di ruas kanan, berarti tinggal tukar tempat aja, 4 pindah ke penyebut sini, dx-nya pindah ke ruas kanan. Jadi dx sama dengan du per 4. Nah, berikutnya, karena ini bentuknya adalah akar, berarti kita ubah dulu ke bentuk pangkat. Nah, seperti ini. Jadi integral akar 4x dikurangi 3 dx itu kita ubah dulu menjadi sama dengan integral u pangkat setengah. Kenapa u pangkat setengah di sini? Karena akarnya adalah akar pangkat 2, ya. Kemudian dx di sini kita ganti dengan du per 4. Seperti sudah yang disampaikan, du di depan sini tuh sebenarnya ada angka 1, cuma nggak ditulis. Jadi ini sebenarnya 1/4 du. Jadi 1/4-nya bisa kita kedepankan. Ya, sebelum kita integralkan. Jadi integral 1/4 u pangkat setengah du. Bisa saja 1/4-nya kita keluarkan ya, jadi kita tulis sebelum tanda integral. Nah, seperti ini. Jadi baru kita selesaikan integral dari u pangkat setengahnya. Jadi sama dengan 1/4 integral u pangkat setengah sama saja dengan 1 per setengah tambah 1, berarti ketemunya adalah 3/2, begitu ya, u pangkat 3/2 ditambah c. Kemudian kita selesaikan nih, 1/4 dikali 1/3/2, pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut, begitu ya. Jadi hasilnya adalah 1/4 dikali 1/3/2-nya kita balik, jadinya 2/3, u pangkat 3/2 itu sama aja bentuk pecahannya adalah 1/2 ya, ditambah C. Kemudian 1 pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut, 1 dikali 2, kemudian 4 dikali 3, ini 2 dengan 4 ini boleh kita coret ya. Hasilnya adalah 2 disederhanakannya, jadi 1 dikali 1 ketemunya 1, 2 ini dikali 3 ketemunya 6, jadi 1/6 u pangkat 1/2. 1/2 itu sama aja dengan u akar u. Begitu ya. Jadi 1/6 u akar u ditambah c. Jadi kesimpulannya u ini berarti kita ganti dengan fungsi ini, akar u. U di sininya juga kita ganti dengan 4x dikurangi 3. Jadi integral dari akar 4x dikurangi 3 dx sama dengan 1/6 u akar u, u-nya 4x dikurangi 3, akar 4x dikurangi 3 ditambah c. Ini untuk contoh soal yang nomor 2. Baiklah, kita lanjutkan ke contoh soal yang terakhir dari materi integral substitusi, yaitu contoh soal yang ketiga. Contoh soal yang ketiga, ditampilkan ada 2 nomor di sini.
nomor yang pertama, yaitu integral 3x kuadrat dikali dalam kurung x pangkat 3 dikurangi 4 dipangkatkan 5 dx. Sedangkan yang soal berikutnya, nomor berikutnya adalah integral bentuk pecahan pembilang x tambah 2 dan penyebut dalam kurung x kuadrat tambah 4x dikurangi 1 dipangkatkan 2. Bagaimana menyelesaikan contoh soal yang ketiga? Sebetulnya sama dengan contoh soal ke-1 dan contoh soal kedua. Jadi bentuknya langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita buat pemisalannya. Di sini bentuk soal yang bagian yang sebelah kiri ini itu pemisalannya adalah fungsi U-nya kita ganti dengan X tambah 3 dikurangi 4. Sedangkan bentuk yang pecahan seperti ini itu kita ubah dulu ke bentuk perkalian ya. Kita selesaikan satu persatu yang bagian sebelah kiri terlebih dahulu. Untuk pemisalannya adalah fungsi U sama dengan X pangkat 3 dikurangi 4. Kemudian langkah berikutnya turunkan fungsi U tersebut, DU per DX sama dengan 3X kuadrat. Kemudian kita cari karena di sini ada DX, berarti DX-nya 3X kuadrat kita pindahkan ke penyebut sebelah sini, DX-nya kita pindahkan ke ruas kanan. Jadi DX sama dengan DU per 3X kuadrat. Selanjutnya, integral 3x kuadrat dikali dalam kurung x pangkat 3 dikurangi 4 dipangkatkan 5, itu kita ganti dengan integral, karena yang dimisalkan itu adalah x pangkat 3 dikurangi 4-nya, maka 3x kuadrat di sini ditulis ulang. Ya, jadi integral 3x kuadrat, yang dalam kurung kita ganti dengan fungsi U, berarti U pangkat 5, dx-nya kita ganti dengan du per 3x kuadrat. Nah, sebelum kita integralkan, kalian perhatikan terlebih dahulu apakah di situ ada unsur yang sama. Ternyata 3x kuadrat dengan 3x kuadrat yang ada di penyebut sebelah sini itu sama. Jadi bisa kita sederhanakan, bisa kita coret terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Jadi sisanya dari fungsi ini adalah integral U pangkat 5 DU. Baru setelah itu kita integralkan karena bentuknya sudah sama seperti kalian di rumus integral video sebelumnya, yaitu integral fungsi aljabar. U pangkat 5 berarti kita langsung integralkan, di depan U sebetulnya di sini ada angka 1 cuma nggak ditulis, jadi integral dari U pangkat 5 adalah 1 per N-nya adalah 5, berarti 5 tambah 1 berarti 6, jadi 1 per 6 U pangkat 6 ditambah C, seperti ini. Jadi kesimpulannya adalah integral dari 3x kuadrat dikali dalam kurung x pangkat 3 dikurangi 4 dipangkatkan 5 itu sama dengan 1 per 6. U-nya kita ganti dengan x pangkat 3 dikurangi 4 dipangkatkan 6 ditambah C. Itu untuk contoh soal yang di sebelah kiri yang ini. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalian bisa komen di kolom komentar. Kemudian untuk yang soal berikutnya, yaitu bentuk pecahan seperti ini, itu langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian ubah dulu ke bentuk perkalian. Jadi integral dalam kurung x tambah 2 dikali dalam kurung, nah ini kita naikkan seperti ini, jadi x kuadrat tambah 4x dikurangi 1 dipangkatkan, yang tadinya pangkat positif di posisi penyebut, naik ke atas jadinya pangkat negatif. Nah, kalau sudah seperti ini sudah kelihatan mana yang harus kita misalkan ya, itu yang pangkatnya tidak cantik ya, yang agak sedikit nggak masuk akal itu fungsi yang harus kita misalkan. Berarti fungsi U sama dengan x kuadrat ditambah 4x dikurangi 1. Turunan dari fungsi U yaitu du per dx sama dengan turunan dari x kuadrat adalah 2x, turunan dari 4x ketemunya adalah 4, turunan dari negatif 1 ketemunya adalah 0. Jadi du per dx sama dengan 2x tambah 4. Kemudian dx-nya berarti du sama dengan du per 2x tambah 4. Kalau sudah seperti ini berarti kita tulis ulang nih soal yang ininya yang sudah dipangkatkan negatif. Kemudian disama dengankan x tambah 2 itu bukan pemisalan, jadi kita tulis ulang. Kemudian yang pangkat negatif 2 ini, fungsi yang di dalam kurungnya kita ganti dengan U, berarti U pangkat negatif 2 dx. Ya, seperti itu. Kemudian dx-nya kita ganti dengan du per 2x tambah 4. Nah, kalian perhatikan, apakah dari bentuk integral ini ada yang sama? Ya, unsur ada yang sama.
X tambah 2 dengan 2X tambah 4. Kesannya sepertinya berbeda, padahal ini sama. Kalian bisa lihat X tambah 2 dengan 2X tambah 4, berarti 2X tambah 4 ini tuh berapa kalinya si X tambah 2. X di sini, ini 2X, berarti 2 kalinya si X. 4 di sini juga berarti 2 kalinya 2. Berarti 2X tambah 4 itu adalah 2 kali dari X tambah 2. Begitu ya. Jadi X tambah 2 yang ada di pembilang ini dengan di penyebut itu bisa kita sederhanakan, bisa kita coret. Seperti ini. Nah, berarti yang pembilang ini sisanya adalah 1, sedangkan yang penyebut ini sisanya adalah 2. Nah, begini. Ya. Jadi fungsi itu menyisakan integral. Di sini di depannya DU ada angka 1 cuma nggak ditulis. 1/2, 1/2-nya kita tulis di luar tanda integral, ya, sebelum tanda integral. Kemudian U pangkat negatif 2-nya kita tulis ulang, kemudian DU-nya juga kita tulis ulang. Baru setelah ini kita integralkan, jadi sama dengan setengah integral dari U pangkat negatif 2, berarti 1 per negatif 2 tambah 1, berarti negatif 1. Kemudian U pangkat negatif 1 ditambah C. Nah, begini. Pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. 1 dikali 1 ketemunya 1, 2 dikali negatif 1 ketemunya negatif 2. Jadi negatif setengah U pangkat negatif 1 ditambah C. Karena soal awal itu tidak ada bentuk pangkat negatif, jadi pangkat negatif yang sudah kita hasilkan itu kita ubah menjadi bentuk pangkat positif. Jadi kalau kita tulis bentuknya adalah seperti ini. Jadi negatif 1/2 U ya ditambah C. Jadi kesimpulannya nanti U di sini kita ganti dengan X kuadrat tambah 4X dikurangi 1. Jadi integral dari bentuk pecahan pembilang X tambah 2 penyebut dalam kurung X kuadrat tambah 4X dikurangi 1 dikuadratkan dx sama dengan negatif 1/2 dikali dalam kurung X kuadrat tambah 4X dikurangi 1 ditambah C. Ini adalah contoh terakhir dari materi integral substitusi. Jika masih ada yang ditanyakan dan kalian belum paham, silahkan kalian bisa tanyakan, bisa tulis di kolom komentar. Demikian pembahasan materi kali ini. Jika kalian suka dengan video kali ini, silahkan kalian like, subscribe, dan aktifkan loncengnya untuk memperoleh notifikasi video berikutnya. Nantikan video pembelajaran selanjutnya tetap di channel YouTube Kelas Matematika SMK. Terima kasih, stay happy, stay healthy, stay positif, tetap semangat belajar. Sebaik-baiknya manusia adalah menjadi manusia yang bermanfaat. Billahi fisabilil haq, fastabikul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.